Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab ekonomi politik pendekatan Marxian. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Istiqanul Ngaza Silvia dengan NIM 329, yang kedua Nafilatus Solika dengan NIM 186, yang ketiga Muhammad Arwani Arif dengan NIM 190, dan yang terakhir saya sendiri, Nurlisa Budiarti dengan NIM 191. Perkenalkan, nama saya Nafilatus Solihah, NIM 12402193186. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula ekonomi politik sosialisme. Pada awalnya, sosialisme dimaksudkan untuk menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi secara kolektif. Dengan definisi itu, sosialisme bisa mencakup asosiasi-asosiasi kooperatif maupun pemilikan dan pengoperasian oleh pemerintah. Kelompok pertama, sosialisme sebelum Marx, dibagi atas kelompok pemikir sosialis yang cenderung utopis dan kelompok pemikir yang mencoba merealisasi gagasan-gagasan mereka dengan membentuk komunitas-komunitas bersama. Sosialisme utopis atau sosialisme utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk menyebut diri mereka. Istilah sosialis utopis awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya. Untuk menggambarkan awal mula kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotesis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri, dengan suatu cara di mana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan. Kata utopia sendiri diambil dari kisah Pulau Utopia karangan Thomas More. Dapat dikatakan bahwa ide pemikir sosialis adalah masih bersifat utopis, bersifat angan-angan, dan bersifat naif untuk diikuti. Karena dinilai idealisme mereka memang tinggi, tetapi secara teoritis praktis tidak bisa direalisasi. Kalaupun ada yang merealisasi, kebanyakan akan segera layu sebelum berkembang. Barulah di tangan Marx, ide sosialisme memperoleh landasan ilmiah untuk berkembang menjadi sesuatu realistis. Sosialisme Marx. Karl Marx adalah seseorang filosof besar abad modern. Ia lahir pada tahun 1818 di kota Trier, Prusia, sekarang Jerman. Marx merupakan seseorang yang ateis. Ini beranjak dari realitas kehidupan orang tuanya yang berpindah-pindah agama. Semula ayahnya adalah penganut Yahudi dan kemudian pindah agama dengan memeluk agama Kristen Protestan. Marxisme merupakan aliran yang ditujukan bagi penganut ajaran Karl Marx, atau lebih spesifiknya lagi adalah sebuah aliran filsafat yang ditunjukkan kepada ajaran-ajaran Karl Marx. Dan para penganutnya disebut dengan Marxis. Aliran atau paham Marxisme ini lahir berawal dari suatu pertemuan dari tempat-tempat Karl Marx dalam sejarah perjuangan kelas-kelas, yaitu kelahiran gerakan buruh. Lahirnya Marxisme merupakan bentuk awal dari penolakan Marx terhadap sistem kapitalis, di mana saat itu Marx melihat telah terjadi kesenjangan sosial yang dipraktekkan oleh masyarakat Eropa, yang mana kaum-kaum yang berasal dari bangsawan telah menguasai kaum bawahan. Marxisme dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917.
Untuk memahami Marxisme sebagai salah satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian belahan dunia lainnya, barangkali perlu mengetahui terlebih dahulu kerangka historis Marxisme itu sendiri. Ada 3 hal yang bisa menjadi komponen dasar Marxisme, yaitu yang pertama, ajaran filsafat Marx yang disebut dengan materialisme dialektika dan materialisme historis. Yang kedua, sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumbuh pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo dan Adam Smith. Yang ketiga, menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas. C. Kritik Marxis. Terdapat 4 pokok persoalan dari ajaran Marx beserta para pengikutnya yang mendapatkan sorotan tajam, yaitu yang pertama, Marx mengemukakan bahwa perubahan masyarakat dari tahap satu ke tahap berikutnya mengikuti hukum dialektik kebendaan yang berlangsung tanpa henti dalam sejarah. Di Eropa, kaum feodal yang berkuasa dalam masyarakat praindustri. Lalu, masyarakat industri digantikan kedudukannya oleh kaum kapitalis. Ketika kapitalisme matang, muncul kelas baru yang ditindas, yaitu kaum proletar. Apabila kaum proletar menang, masyarakat sosialis yang tanpa kelas pun muncul. Yang kedua, Marx berpendapat bahwa kontradiksi yang ada dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan kepentingan hidup. Ini mengakibatkan terjadinya pertarungan yang sengit antara kelas yang menindas atau kapitalis dengan kelas yang ditindas atau proletar di seluruh dunia. Menurut Marx, konflik yang terjadi di dunia ini lebih banyak ditimbulkan oleh pertarungan kelas. Ramalan ini dirasa kurang tepat. Contohnya, pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang tersebut didorong oleh masalah kepentingan nasional dan ideologi dibandingkan dengan motivasi pertarungan kelas. Selanjutnya, yang ketiga, Marx meramalkan bahwa apabila tidak berjuang dengan gigih, nasib kaum buruh akan menjadi sangat buruk. Akan tetapi, kenyataan tidak selalu demikian. Di negara-negara maju, kaum buruh mengalami perbaikan nasib akibat adanya revisi terhadap kapitalisme liberal. Di Inggris dan bekas negara penjajahan lain, kaum buruh justru bersekutu dengan kapitalis dalam melakukan praktik penindasan di negeri jajahan mereka atas nama imperialisme dan perluasan kapitalisme. Yang keempat, berhasilnya revolusi Bolshevik atau komunis Rusia berpaham Marxisme-Leninisme di Rusia pada tahun 1917 tidak mampu memperbaiki nasib kaum proletar seperti yang dijanjikan. Diktator proletariat dijalankan oleh penguasa partai komunis yang menindas rakyat jelata. Di negara-negara kapitalis, terdapat kecenderungan untuk mempraktikkan sosialisme yang lebih manusiawi dibandingkan dengan di negara yang dahulunya berjuang untuk menciptakan masyarakat sosialisme ala Marx, Lenin, Stalin, dan Mao. Materi selanjutnya yaitu Manifesto of Communist Party. Perjuangan kelas Marx dapat ditelusuri dalam karyanya ditulis bersama Engels, Manifesto Partai Komunis. Bagi kaum Marxis fanatik, tulisan ini telah menjadi kitab suci di samping karya Marx yang lain. The Capital, rumusan sederhana pemikiran perjuangan kelas Marx dan Engels pada halaman pertama buku itu, yaitu sejarah dari semua masyarakat yang ada sampai saat ini merupakan cerita dari perjuangan kelas, kebebasan dan perbudakan, bangsawan dan kampungan, tuan dan pelayan, kepala serikat kerja dan para tukang. Dengan kata lain, penekanan dan yang ditekan berada pada posisi yang bertentangan satu sama lainnya,
dan berlangsung tanpa terputus. Dari kalimat itu tersirat beberapa pemikiran tentang Marx dan Engels. Pertama, gagasan sentral yang ada di balik pernyataan itu adalah fakta bahwa sejarah umat manusia diwarnai oleh perjuangan atau pertarungan antar kelompok manusia. Dalam bentuknya yang transparan, perjuangan itu berbentuk perjuangan kelas yang menurut Marx bersifat permanen dan merupakan bagian inheren dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, pernyataan ini juga mengandung preposisi bahwa dalam sejarah perkembangan masyarakat selalu terdapat polarisasi. Suatu kelas selalu berada dalam posisi pertentangan, yaitu kelas lain-lainnya. Kelas yang saling bertentangan adalah kaum penindas dan kaum yang tertindas. Marx berpendapat bahwa dalam proses perkembangannya, masyarakat akan mengalami perpecahan, kemudian akan terbentuk dua blok kelas yang saling bertarung, kelas burjuasi kapitalis dan kelas proletariat. Hubungan eksploitatif antara kedua kelas itu menurut Marx menciptakan antagonisme kelas yang pada akhirnya melahirkan krisis revolusioner. Apabila situasi sudah demikian, kelas bekerja melalui proses sosial tertentu menjadi kelas yang revolusioner. Mereka menjadi kelas yang menghendaki perubahan struktural, pengambilan alih kekuasaan dengan paksa, dan melakukan perubahan struktur sosial secara revolusioner. Selanjutnya membahas tentang sejarah, materialisme, dan dialektika. Pandangan materialis sejarah adalah teori Karl Marx tentang hukum perkembangan masyarakat. Inti pandangan ini bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi adalah basis, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi sosial, terutama negara, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas. Dialektika Marx mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat feodalisme ke masyarakat burjuasi atau kapitalisme dan seterusnya ke masyarakat sosialisme merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa manusia berdiam diri dengan menanti perkembangan itu berjalan sebagaimana maunya. Kelas-kelas itu berjuang untuk kelasnya. Dengan demikian manusia yang dilihat Marx adalah manusia yang berbuat. Bagi Marx, masalah pokok bukanlah memahami sejarah atau dunia ini, melainkan cara mengubahnya. Kemudian mengenal materialisme sejarah. Kata materialisme yang digunakan Marx bukanlah dalam arti filosofis, sebagai kepercayaan bahwa hakikat seluruh realitas adalah materi, melainkan ia ingin menunjukkan pada faktor-faktor yang menentukan sejarah yang terdapat dalam produksi kebutuhan manusia. Istilah sejarah mengacu pada Hegel sebagai proses dialektis. Diterima Marx, akan tetapi terdapat perbedaan pengertian. Sejarah dalam pengertian Marx adalah perjuangan kelas-kelas untuk memberikan kebebasan, bukan perihal perwujudan dari roh, bukan pula tesis antesis roh subjektif, roh objektif, melainkan menyangkut kontradiksi hidup dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi dan reproduksi. Kemudian teori nilai lebih. Teori ini timbul dalam pemikiran Marx dan setelah melihat masyarakat yang dihadapinya. Sekurang-kurangnya mengingat masyarakat yang telah berubah negara, Marx berpendapat bahwa pada mulanya dalam kehidupan primitif komunal, ketika alat-alat produksi dimiliki bersama, penghisapan manusia oleh manusia tidak ditemui. Kelas masyarakat dan penindasan pun tidak pula. Dengan masyarakat tidak mengenal kekuasaan sehingga tidak mengenal negara. Marx berpendapat bahwa bentuk negara itu tidak selamanya ada. Komunisme dan masyarakat tanpa kelas. Istilah komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Komunisme merupakan salah satu contoh dari bermacam-macam jenis ideologi politik yang berkembang di berbagai negara.
Akar pemikiran ideologi komunis berasal dari konsep yang diusung oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, yang menjelaskan mengenai salah satu bentuk dari perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis di Eropa, terutama dalam konteks masyarakat industri. Dengan kata lain, ideologi komunis merupakan reaksi terhadap masyarakat kapitalis yang telah berkembang sebelumnya, yaitu pada abad 19 yang merupakan produk dari masyarakat liberal. Komunisme yang diterapkan sebagai ideologi politik suatu negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara rakyatnya dan warga suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, masyarakat tanpa kelas diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di sisi lain, untuk mencapai tujuan ini, properti individu akan dihapuskan karena diambil alih dan sepenuhnya berada di bawah kendali negara. Masyarakat komunis Marx adalah orang tanpa kelas namun damai dan disiplin diri yang melihat pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan. Dibebaskan dari gagasan apakah pekerjaan dilihat dari segi keuntungan dan kepentingan pribadi. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah, melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya. Karena saat itu, tingkat produksi telah demikian melimpah, maka pendapatan seharusnya tidak lagi berupa upah, melainkan berdasar pada keperluan tiap-tiap individu. Kemajuan teknologi telah memungkinkan segala kemudahan. Maka, baginya tidak ada lagi perbedaan kerja otak dan otot, sebab pembagian bukan lagi berdasarkan jenis, melainkan berdasarkan keperluan hidup masing-masing individu. Kesadaran sosial yaitu ide, gagasan, dan pikiran yang ada pada manusia. Itu adalah merupakan realisasi dari interaksi antara manusia dalam kegiatannya memproduksi barang-barang material, atau dalam keadaan sosialnya, atau dalam kehidupan realnya. Menurutnya, untuk melakukan perubahan menuju masyarakat sosialis yang kemudian menuju masyarakat komunis yang tanpa kelas atau unclasses, diperlukan adanya sebuah revolusi. Revolusi yang digambarkan menurut Marx mengalami dua tahapan. Yang pertama, revolusi yang dipelopori kelas borjuis untuk menghancurkan kelas feodal, dan yang kedua adalah revolusi yang dilakukan kelas pekerja dalam usahanya menghancurkan kelas borjuis. Bagi Marx, agama adalah the opium of people, yang mana agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi sesuatu yang berada di luar dirinya yang menyebabkan manusia dengan agama menjadi makhluk terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber keterasingan manusia. Agama harus dilenyapkan karena agama merupakan alat kaum borjuis kapitalis untuk mengeksploitasi kelas pekerja. Agama pada masanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kaum borjuis. Ia digunakan agar rakyat tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan. Rakyat dibiarkan terlena agar tunduk patuh atas penguasa. Dengan kata lain, agama adalah produk dari perbedaan kelas. Selama perbedaan kelas ada, maka agama akan tetap ada. Marx percaya bahwa agama adalah jebakan bagi kelas penguasa untuk menjebak proletariat. Ia percaya bahwa agama secara otomatis akan hilang jika perbedaan-perbedaan ini dapat dihilangkan. Materi yang terakhir yaitu sosialisme libertarian. Sosialisme libertarian adalah kelompok filosofi politik yang memiliki tujuan menciptakan masyarakat tanpa hierarki politik, ekonomi, dan sosial. Sebuah masyarakat yang berusaha melenyapkan segala kekerasan atau institusi koersif, dan pada tempatnya setiap orang akan mendapatkan akses bebas dan setara terhadap alat-alat informasi dan produksi, atau masyarakat yang ada di dalamnya terdapat hierarki dan institusi koersif dikurangi sampai sekecil-kecilnya. Aliran ini meyakini praktik kekuasaan dalam segala bentuk terinstitusional, baik ekonomi, politik, dan religius, akan menghancurkan pemegang kekuasaan maupun mereka yang berada di bawah ketika kekuasaan diberlakukan. Sosialis libertarian menyandarkan harapannya pada serikat pekerja, majelis pekerja,
munisipal, dewan warga negara, serta aksi-aksi lain yang bersifat non-birokratis dan terdesentralisasi. Sosialis libertarian menganggap konsentrasi kekuasaan sebagai sumber penindasan dan membuat banyak sosial libertarian untuk menentang negara. Sebagai pengganti negara, sosial libertarian berusaha untuk mengatur diri sendiri menjadi asosiasi sukarela, biasanya kolektif, koperasi, atau sindikat yang menggunakan demokrasi langsung atau konsensus untuk proses pembuatan keputusan di antara mereka.